Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Ilham Ardiansyah. Sejumlah berita menarik dan tentunya perlu Anda saksikan dan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. 11 preman dan juru parkir liar di sejumlah lokasi di Kota Palembang dirazia karena kerap melakukan pungutan liar. Pelaku penipuan online dengan modus penjualan barang lelang bea cukai diringkus Ditkrimsus Polda Sumatera Selatan. Timnas Putri U18 Indonesia siap mengikuti kejuaraan AFF Women's Championship yang berlangsung di Kota Palembang. Kita ke informasi pertama, 11 preman dan juru parkir liar ditahan tim Reskrim Polrestabes Palembang. Razia kali ini untuk menertibkan preman dan jukir liar di sejumlah lokasi di Kota Palembang. Sejumlah juru parkir liar yang berada di kawasan Pasar 16 Ilir ini tak berkutik saat diringkus tim Reskrim dari Polrestabes Palembang. Tanpa melakukan perlawanan, mereka masuk ke dalam mobil polisi. Dalam razia kali ini, polisi juga mengamankan 2 orang preman yang kerap melakukan pemalakan terhadap sopir truk di kawasan Terminal Karya Jaya, Kertapati, Palembang. Pada razia kali ini, polisi menangkap 11 preman kampung dan juru parkir liar di sejumlah titik di Kota Palembang. Para pelaku ini kerap meminta uang dalam jumlah tak wajar. Diharapkan razia preman ini dapat menekan angka kejahatan jalanan yang kembali marak di Kota Palembang. Kita mengamankan 11 orang ya, sekitar 11 orang kita amankan dan itu akan terus kita lakukan setiap hari rutin kita lakukan untuk juga mencegah terjadinya tindak pidana ya 365 nodong, merampok, maling atau segala macam sehingga membuat masyarakat Palembang nyaman, aman untuk beraktivitas hari-hari di segala tempat ya, di pasar, di Indomaret mungkin segala macam bisa aman. Selanjutnya, preman dan juru parkir liar ini dibawa petugas ke Mapolrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Razia preman dan juru parkir liar ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dari praktek pungli. Bahkan razia ini akan terus digelar setiap hari hingga 2 minggu ke depan. Dedi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sejumlah tempat hiburan malam dan penginapan di Kota Palembang dirazia petugas gabungan. Warga yang kedapatan tidak memiliki identitas diri dijaring petugas. Sejumlah tempat hiburan malam di Kota Palembang dirazia petugas gabungan dari Satpol PP Kota Palembang, TNI Polri, dan Dinas Damkar Palembang pada Kamis dini hari. Dalam razia ini, petugas menyita puluhan botol minuman keras dengan kadar alkohol di atas 5% yang dijual di salah satu kafe. Pengunjung yang tidak memiliki identitas diri pun ikut diangkut petugas ke atas truk. Selain tempat hiburan malam, petugas juga menyasar hotel dan penginapan di kawasan Ilir Barat 1 Palembang. Di lokasi ini, petugas mendapatkan sejumlah pasangan bukan suami istri yang sedang berkencan di dalam kamar. Razia kali ini petugas menjaring 6 pasangan dan 10 orang warga yang tidak memiliki identitas diri atau KTP. Petugas memberi sanksi kepada pengelola tempat hiburan dan hotel yang tidak memiliki alat pemadam api ringan. Kita mendapati pasangan yang bukan suami istri atau bukan muhlim itu 6 orang sudah kita amankan di kantor. Kemudian yang tidak mempunyai KTP atau identitas 10 orang. Kemudian tempat yang tidak mempunyai apar atau tidak memenuhi syarat atau tidak layak aparnya itu ada 3 tempat. Itu untuk malam hari ini. Semuanya pasangan kita amankan di kantor, termasuk pasangan tidak suami istri atau yang tidak mempunyai KTP. Apar juga kita amankan yang tidak layak tadi.
Berikutnya mereka besok akan disidang justisi sebagai pembinaan dari kita dan efek jerah bagi mereka semua. Untuk yang tempat-tempat tadi yang memiliki atau manajemen penginapan atau kos-kosan tadi, semuanya kita panggil ke kantor, juga disidangkan di sini. Selanjutnya mereka yang terjaring razia langsung dibawa petugas ke kantor Satpol PP Kota Palembang. Mereka akan menjalani sidang justisi dan jika terbukti bersalah akan dikenakan hukuman tindak pidana ringan atau tipiring yang ancamannya di bawah 1 tahun penjara atau denda Rp500.000. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Berbagai peristiwa yang menarik perhatian masyarakat luas terjadi di sejumlah daerah di Sumatera Selatan dalam sepekan terakhir. Semuanya sudah kami rangkum untuk Anda dalam Palembang Sepekan. $85 pedagang kaki lima yang berjualan di Komplek Jakabaring Sport City Palembang memprotes tindakan pengusiran yang dilakukan pihak pengelola Jakabaring Sport City. Aksi protes ini dilakukan di depan kantor Gubernur Sumatera Selatan. Pedagang mendesak Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru segera menonaktifkan dan mengganti Direktur Jakabaring Sport City, Meina Paloh. Sebab pedagang kerap mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi jika tidak membayar uang sebesar Rp500.000. Padahal mereka telah berjualan di area Komplek Jakabaring Sport City lebih dari 10 tahun. Sejumlah petugas dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Selatan pada Selasa pagi. Satu persatu ruang yang ada di dalam gedung diperiksa dengan teliti petugas. Penggeledahan kali ini dipimpin langsung Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Abdullah Nur Hedeni. Upaya memperkuat ketahanan pangan terus dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kodim 0402 Ogan Komering Ilir bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melakukan penanaman jagung di atas lahan seluas 600 hektar di Desa Pagardewa, Kecamatan Mesuji. Penanaman jagung dilakukan dengan pola kemitraan bersama masyarakat. Diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penanaman jagung juga dapat mencegah kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun ajaran baru ini mengizinkan semua sekolah untuk melakukan tatap muka 100% dari jenjang TK hingga SMA. Sementara untuk pelaksanaannya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Semua yang berada di sekolah wajib periksa suhu tubuh, memakai masker, serta telah mendapat vaksin dosis lengkap. Izin pertemuan tatap muka diberikan dengan pertimbangan menurunnya kasus COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kegiatan belajar mengajar dibatasi maksimal 6 jam, di mana setiap mata pelajaran diberi waktu 40 menit. Kobaran api membakar 9 rumah warga di kawasan padat penduduk Lorong Batu Ampar, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang pada Selasa pagi. Warga berusaha memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. Namun, banyaknya bangunan yang terbuat dari kayu dan papan serta kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar. Beberapa warga yang rumahnya terkepung api bahkan nekat terjun ke Sungai Musi untuk menyelamatkan diri. Kebakaran ini sendiri menghanguskan setidaknya 9 rumah warga. Diduga penyebab kebakaran karena hubungan arus pendek listrik dari salah satu rumah warga.
559 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK dan 69 aparatur sipil negara atau ASN Selasa kemarin resmi dilantik Wali Kota Palembang Harno Joyo di halaman rumah dinas Wali Kota Jalan Tasik Palembang. Mayoritas pegawai yang dilantik merupakan tenaga pendidik yang memang sangat dibutuhkan di Kota Palembang. Wali Kota berpesan agar para ASN dan P3K yang dilantik dapat menjalankan tugasnya melayani masyarakat Kota Palembang sebaik-baiknya. Tim Liputan melaporkan.